Apakah Kang Mas Bayu termasuk penyuka jajanan pasar? Kalau iya, kemungkinan Kang Mas Bayu tahu tiwul kan? Hidangan tradisional Jawa ini sering disandingkan dengan jajanan pasar lainnya seperti gatot, cenil, lopes, dan lainnya. Tiwul bisa Kang Mas Bayu temukan di pasar-pasar tradisional di Jawa Tengah, Jawa Timur, juga Yogyakarta. Sejak zaman dahulu, masyarakat Jawa, khususnya Wonosobo, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, Blitar, telah merasakan tiwul. Di masa lalu, tiwul bukanlah lauk melainkan makanan utama, pengganti nasi. Seperti nasi, tiwul dimakan dengan iringan ikan kering dengan garam, sambal, daun singkong, atau sayur mayur lainnya yang tentu saja yang mudah ditemukan kala itu. Selain itu, terkadang orang Jawa menambahkan bahan lain seperti beras, ketan hitam, jagung rebus, atau singkong rebus kemudian diparut, disandingkan dengan tiwul. Nasi tiwul terbuat dari singkong yang telah dijemur atau gaplek, kemudian ditumbuk atau digiling menjadi bubuk. Serbuk tersebut kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan gula merah, lalu dikukus. Meski bahan dasar dari singkong, rasa aroma tiwul sangat istimewa dibandingkan olahan singkong lainnya. Hal ini karena sebelum dihaluskan, kandungan air pada singkong sudah hilang akibat pengeringan. Menurut sejarahnya, nasi tiwul berkembang pada masa pendudukan Jepang tahun 1960-an. Kala itu, kondisi masyarakat sedemikian sengsara dan miskin sehingga tidak mampu untuk membeli beras. Saat itulah, tiwul yang terbuat dari singkong digunakan sebagai pengganti nasi. Singkong benar-benar merupakan pengganti beras yang baik karena mudah tumbuh dan dapat hidup sepanjang tahun tanpa musim. Berbeda dengan padi yang membutuhkan tanah subur, singkong tetap bisa tumbuh di tanah yang gersang. Dan menariknya Kang Mas Bayu, komposisi gizi nasi tiwul 11-12 dengan padi atau beras. Sama-sama mengandung karbohidrat dan vitamin, singkong justru memiliki kalori yang lebih sedikit dan lebih banyak serat dibandingkan dengan nasi. Jika kamu mencari makanan pokok pengganti nasi, tiwul bisa menjadi alternatif jawabannya. Bagi penderita diabetes, kolesterol, dan obesitas seperti sangat disarankan untuk mengkonsumsi tiwul. Ini karena kandungan gula tiwul yang cukup rendah. Selain menikmati tiwul, pastikan kamu juga menyertakan sayuran dan lauk pauk lainnya untuk menjaga agar asupan gizi tetap seimbang. Untuk mendapatkan tepung tiwul, saat ini kamu tidak perlu menjemur singkong, tidak perlu bikin gaplek yang berhari-hari dan kemudian menumbuknya menjadi halus. Nggak usah. Saat ini banyak industri lokal yang menjual bubuk tiwul dengan kemasan kecil dan harga yang terjangkau alias murih. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Jika suatu saat ingin makan tiwul tapi tidak ada yang menjualnya, kamu dapat membuat tiwul sendiri dari adonan yang sudah tersedia. Gampang dapatnya di pasaran. Gitu loh. Makaten Kang Mas Bayu, semoga bermanfaat. Sugeng Rahayu.